Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proposal bisnis plan yang dimana judul proposal kami yang berjudul Bukit Bunga dari Pita Satin. Sebelumnya, perkenalkan perkenalkan anggota-anggota dari kelompok 9. Yang pertama, Selma Silvana yang dengan NIM 2305-2080. Dengan saya sendiri Nurul Fadila Aini yang dengan NIM 2303-2135. Anastasia Ninda Azara dengan NIM 2303-2044. Selanjutnya Arifin Rakuti dengan NIM 2306-1032 dan Muhammad Rudi dengan NIM 2306-1036. Baiklah, pada bab yang pertama yang akan dijelaskan oleh Salma Silvana. Kepada Salma dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang mengenai buket bunga dari pita satin. Buket bunga dari pita satin adalah sebuah produk yang menawarkan inovasi dalam industri kerajinan tangan. Produk ini memadukan keindahan bunga dengan kelembutan pita satin, menciptakan sebuah buket yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga memiliki nilai estetika yang tinggi. Dengan menggunakan bahan pita satin, buket bunga ini dapat menjadi sebuah hadiah yang unik dan berbeda, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Dalam beberapa tahun terakhir, industri kerajinan tangan telah mengalami peningkatan yang signifikan, terutama dalam bentuk produk-produk yang dapat dijadikan sebagai hadiah atau souvenir. Buket bunga dari pita satin ini dapat menjadi sebuah produk yang sangat diminati oleh masyarakat, terutama pada acara-acara khusus seperti wisuda, ulang tahun, dan pernikahan. Namun, industri kerajinan tangan juga menghadapi beberapa tantangan seperti persaingan yang ketat dan biaya produksi yang relatif tinggi. Oleh karena itu, perlu adanya strategi yang tepat untuk meningkatkan penjualan dan peningkatan kualitas produk. Dalam proposal ini, kami akan mengembangkan sebuah strategi yang berfokus pada penggunaan media sosial dan event-event yang relevan untuk meningkatkan kesadaran dan minat konsumen terhadap produk buket bunga dari pita satin. Oleh karena itu, kami sepakat membuat kerajinan buket bunga dari pita satin yang sangat mudah didapat, harga sesuai dengan kantong mahasiswa, bentuk menarik, dan memilih warna sendiri, serta mengandung kenangan bagi yang menerima buket bunga tersebut. Selain itu, keuntungan bagi kami selaku pengrajin yaitu menambah pendapatan, kreativitas, dan inovasi. Selanjutnya yaitu visi dan misi usaha. Yang pertama, visi. Visinya yaitu menghasilkan produk yang kreatif, menarik, inovatif, berkualitas, serta ramah lingkungan dan dapat disenangi oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu misi. Yang pertama, terus berinovasi dalam menciptakan produk yang unik dan menarik. Yang kedua, menciptakan ide-ide kreatif. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang baik dan ramah terhadap pembeli. Yang keempat yaitu menjual produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selanjutnya, yaitu tujuan pendirian usaha. Tujuan dari usaha ini adalah sebagai wadah usaha dan pengembangan kreativitas terutama bagi mahasiswa dengan menghasilkan produk yang unik, kreatif, dan ramah lingkungan, serta dapat menghasilkan keuntungan yang memberikan manfaat bagi konsumen dan produsen. Yang selanjutnya yaitu gambaran usaha. Usaha buket bunga dari pita satin ini adalah usaha untuk menghasilkan suatu produk yang ramah lingkungan dengan harga yang terjangkau, yang berfokus pada bentuk-bentuk bunga sebagai hadiah. Alasan kami memilih pita satin sebagai bahan utama pembuatan bunga, karena pita satin dapat bertahan lama serta harganya yang terjangkau.
Pita satin yang bervariasi warnanya dan sangat mudah diaplikasikan dalam berbagai bentuk bunga. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Salma. Selanjutnya, pada bab yang kedua mengenai aspek pemasaran. Akan dijelaskan oleh Muhammad Arifin Ilham. Kepada Arifin, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi tentang bab 2 tentang aspek pemasaran. Deskripsi dasar. Yang pertama adalah konsumen. Konsumen dari produk buket bunga dari Pita Satin ini adalah lapisan masyarakat baik anak-anak, remaja maupun dewasa. Karena produk yang kami buat ini bisa dimanfaatkan sebagai hadiah pernikahan, wisuda, ulang tahun, dan lain-lain. Yang kedua, target pemasaran. Target pemasaran produk kami adalah lingkungan sekitar, seperti lingkungan kampus ataupun stand di Car Free Day. Yang ketiga adalah jangkauan pemasaran. Jangkauan pemasaran dari produk kami adalah semua lapisan masyarakat karena dengan harga yang terjangkau, ramah lingkungan, dan dapat bertahan lama. Selanjutnya, situasi persaingan. Situasi persaingan untuk produk buket bunga dari Pita Satin ini cukup ketat, karena sudah banyak yang membuat buket bunga dari bahan yang bervariasi dan banyak tokoh yang menjual buket bunga dari bahan baku selain Pita Satin yang lebih bervariasi dan terjangkau harganya. Selanjutnya, tren pasar. Dalam segi pemasaran, kami menyesuaikan dengan tren yang sedang berkembang di pasaran, terutama dari segi promosi melalui media sosial yang mudah untuk diupdate setiap harinya. Yang kedua, strategi pemasaran. Yang pertama adalah produk. Produk yang dibuat adalah buket bunga dari Pita Satin yang dibuat dengan berbagai sumber yang unik dan menarik, serta dengan berbagai variasi warna dan hiasan yang diinginkan dalam buket bunga. Yang kedua adalah price atau harga. Produk buket bunga dari Pita Satin kami jual dengan harga yang terjangkau, yaitu mulai dari Rp50.000, sesuai dengan bahan hiasan buket bunga, bentuk, hiasan, dan tingkat kesulitan pembuatan. Yang ketiga adalah promosi. Promosi buket bunga dari Pita Satin ini adalah di tempat ramai seperti lingkungan kampus, Car Free Day, dan melalui media sosial. Berikut ini adalah cara promosi buket bunga yang akan kami lakukan. Yang pertama, melalui media sosial yang bisa diupdate setiap hari, mudah dan cepat seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Selanjutnya, melakukan penjualan langsung dengan mendatangi tempat yang ramai, mempromosikan secara langsung kepada calon pembeli sehingga dapat terjalin komunikasi yang efektif. Yang ketiga adalah place atau tempat. Tempat pemasaran yang akan kami tuju ialah toko alat tulis, stand Car Free Day, atau tempat ramai lainnya. Yang selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama ialah strength atau kekuatan. Yang pertama, pelanggan dapat memesan bentuk dengan warna, variasi, hiasan, dan jumlah tertentu. Selanjutnya, harga yang terjangkau di kalangan masyarakat khususnya bagi pelajar. C. Pembuatan yang mudah dan relatif cepat sehingga dapat mengejar pesanan yang banyak. Selanjutnya, buket bunga bisa digunakan sebagai hadiah pernikahan, wisuda, ulang tahun, dan lain-lain. Buket bunga juga dapat dari Pita Satin dapat bertahan lama dan ramah lingkungan. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Kelemahannya ialah banyaknya produsen lain yang membuat kerajinan yang sama dengan berbagai variasi bentuk. Yang ketiga adalah opportunity atau peluang. Peluang yang pertama ialah biaya modal produksi yang relatif murah dan tingkat permintaan pasar yang tinggi. Selanjutnya adalah threat atau ancaman. Ancaman yang pertama ialah banyaknya produsen yang menjual produk yang sama dan selera masyarakat yang berubah-ubah. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Pak Arifin. Selanjutnya pada bab yang ketiga yang akan dijelaskan oleh aspek mengenai produksi yang akan dijelaskan oleh Zahra. Pada Zahra dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Yang selanjutnya itu bab 3, aspek produksi. Yang pertama itu kebutuhan produksi. Untuk memproduksi buket bunga dari Pita Satin membutuhkan alat dan bahan sebagai berikut. Alatnya yaitu tembakan lem, gunting, penggaris, cutter, dan korek. Bahannya Pita Satin, styrofoam,
tusukan sate, lem tembak, kertas karton, lilin, dan kertas selopan. Yang kedua itu rencana proses produksi. Adapun cara membuat buket bunga dari pita satin ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk membuat ukurannya sama atau simetris, kamu perlu membuat pola pada kertas karton. Ada dua pola, yaitu 3 cm panjang dan pola kelopak. Bunga pada pola 3 cm tersebut dibuat untuk memudahkan kita dalam memotong kelopak nanti. Yang kedua yaitu potonglah pita menjadi ukuran 3 cm menggunakan pola tersebut. Kemudian gunting agar lebih hemat waktu, gulung saja pitanya bersama pola, tapi jangan tebal-tebal agar mudah digunting. Dalam satu bunga setidaknya membutuhkan 24 kelopak. Yang ketiga yaitu setelah pita sudah terpotong menjadi beberapa bagian, nyalakan lilin, kemudian ambil pola kelopak bunga yang sudah dibuat. Yang keempat yaitu tempelkan pola tersebut pada pita, setelah itu dekatkan pada panas api. Jangan terlalu dekat agar pitamu tidak gosong. Yang kelima yaitu terkena panas api akan membuat pita jadi melengkung. Usahakan lengkungannya mengikuti pola yang sudah kamu buat. Yang keenam, setelah itu rangkailah pita-pita yang sudah terkena panas api menggunakan lem tembak. Yang ketujuh, kelopak pertama atau paling dasar menggunakan 8 pita, lalu 7 pita, 5 pita, dan terakhir 4 pita. 4 pita ini akan menjadi putik. Yang kedelapan yaitu satukan dan susun keempat kelopak tadi, bertumpuk dan menggunakan lem tembak. Yang kesembilan yaitu itu masukkan ke tangkai bunga agar mudah saat membuat putik bunga. Kamu bisa menggunakan tangkai bunga tersebut untuk memberi celah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Zahra. Selanjutnya bab yang keempat tentang aspek keuangan yang akan dijelaskan oleh Muhammad Rudi. Kepada Rudi dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang aspek keuangan. Yang pertama yaitu modal usaha. Modal usaha awal yang kami perhitungkan yaitu 400.000. Dan bahan-bahan yang kami butuhkan, yang pertama itu tembakan lem sebanyak 3 buah dengan harga 50.000. Kemudian gunting sebanyak 4 buah, harga satuannya 5.000. Penggaris 1 buah yang harganya 5.000. Cutter 5 buah yang harga satuannya 3.000. Kemudian korek api 5 buah dengan harga satuannya 2.000. Dalam tabel biaya tetap ini kami membutuhkan biaya 200.000. Kemudian biaya variabel per bulan. Dalam per bulannya kami membutuhkan pita satin sebanyak 10 gulung dengan harga satuannya yaitu 29.000. Kemudian styrofoam sebanyak 10 buah yang harga satuannya 2.000. Tusukan sate sebanyak 6 bungkus dengan harga satuan bungkusnya itu 5.000. Lem tembak sebanyak 10 buah dengan harga satu buahnya itu 2.000. Kertas karton sebanyak 10 buah yang harga satuannya itu 2.000. Lilin 5 buah yang harga satuannya 2.000. Kemudian kertas selopane sebanyak 20 buah dengan harga satuannya 300.000. Dalam biaya variabel per bulan ini kami membutuhkan biaya 500.000. Biaya 500.000 ini termasuk biaya tak terduga. Selanjutnya pengelolaan keuangan. Biaya total yang kami butuhkan yaitu 1.200.000 dengan rincian biaya tetap 200.000, biaya variabel 500.000 dan biaya tak terduga 500.000. Kedua, biaya harga per unit. Harga yang kami berikan kepada satu buket bunga yaitu 40.000 dengan rincian biaya total dibagi target penjualan sebulan. Dengan target penjualan sebulan kami yaitu 30 buket. Harga jual per buket yang telah kami persepakati yaitu 50.000. Keempat, analisis break even point. Dari analisis break even point ini kami mendapatkan hasil yaitu 250.000. Dengan omset sekian,
kami menjual yaitu 50 unit. Dalam break even point waktu, kami memperhitungkan break even point ini yang terjual dibagi target sebulan yaitu 5.000 dibagi 1.500 dan kami dapat menghasilkan buket bunga sebanyak itu selama 3 bulan 3 hari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Rudi. Selanjutnya bab yang kelima yaitu penutup yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Bab 5 mengenai penutup. Buket bunga dari pita satin adalah sebuah produk yang menawarkan inovasi dalam industri kerajinan tangan. Dengan menggunakan bahan pita satin, buket bunga ini dapat menjadi sebuah hadiah yang unik dan berbeda, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Buket bunga dari pita satin ini dapat menjadi sebuah produk yang sangat diminati oleh masyarakat, terutama pada acara-acara khusus seperti wisuda, ulang tahun, dan pernikahan. Namun, industri kerajinan tangan juga menghadapi beberapa tantangan seperti persaingan yang ketat dan biaya produksi yang relatif tinggi. Perlu adanya strategi yang tepat untuk meningkatkan penjualan dan meningkatkan kualitas produk. Dalam proposal ini, kami akan mengembangkan sebuah strategi yang berfokus pada penggunaan media sosial dan event-event yang relevan untuk meningkatkan kesadaran dan minat konsumen terhadap produk buket bunga dari pita satin. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai proposal bisnis plan yang dimana berjudul proposal kami buket bunga dari pita satin. Kami tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.